Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 8 Oktober 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Kita diingatkan untuk selalu berpikir positif akan orang lain. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu tunjukkan contoh hidup dan memberi pikiran yang baik dalam menghadapi orang-orang yang kadang punya kecenderungan berpikir negatif akan sesama. Tuhan, sadarkanlah kami untuk selalu promosikan hidup positif seperti yang sudah Engkau tunjukkan. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 15 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang telah terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berpikir positif akan orang lain. Lewat Injil hari ini kita mendengar bahwa ada orang katakan Yesus mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Satu pernyataan yang sungguh bertentangan dengan hakikat Yesus Kristus. Satu penghinaan bagi Yesus. Sebagai tanggapan atas pernyataan itu, Yesus menjelaskan kepada mereka dengan menggunakan satu analogi tentang satu kerajaan. Kalau terpecah-pecah, maka kerajaan itu pasti binasa. Kalau kepala penghulu setan yaitu Beelzebul bekerja sama dengan Tuhan, itu berarti Beelzebul bukan setan lagi. Beelzebul yang bertobat.
Tetapi hal itu tidak mungkin terjadi. Hakikat setan adalah selalu bertentangan dengan Tuhan, selalu jahat dan tidak akan berubah menjadi baik. Pemikiran ahli Taurat dan orang Farisi sungguh sangat ngawur dan salah besar. Dasar pemikiran buruk mereka keluar dari rasa cemburu akan kehebatan Yesus. Mereka amati bahwa dari hari ke hari, Yesus merangkul banyak hati manusia. Banyak orang berdosa kembali bertobat. Banyak orang sakit kembali sembuh. Banyak orang yang dikucilkan oleh masyarakat dirangkuli Yesus Kristus. Dan kini mereka gabungkan diri dengan kelompok Yesus. Mujizat-mujizat yang dibuat Yesus mengundang banyak orang untuk bergabung dengan Yesus. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan pemuka-pemuka agama merasa takut akan kehilangan anggota. Sadar akan kehebatan Yesus Kristus, mereka dengan sengaja mengeluarkan cerita buruk tentang Yesus di kalangan masyarakat dengan tujuan mau menjatuhkan Yesus Kristus. Mereka menabur gosip dan berita hoax bahwa Yesus itu buruk, tetapi Yesus sama sekali tidak terpengaruh oleh gosip dan hoax itu. Ia tetap rajin bekerja dan melayani manusia yang membutuhkan Dia. Yesus tetap mempertahankan hakikatnya sebagai Tuhan dan misinya untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mencek keadaan batin kita masing-masing. Siapakah kita dalam cerita Yesus hari ini? Apakah kita termasuk orang yang suka menabur gosip seperti orang Farisi dan mau menjatuhkan orang yang sama sekali tidak bersalah hanya karena kecemburuan kita? Apakah kita termasuk korban dari kecemburuan sesama kita? Kalau kita sering menabur gosip, marilah kita bertobat. Kalau kita adalah korban kecemburuan sesama, pandanglah salib Kristus. Anda adalah Kristus yang hidup hari ini. Berdoalah mohon pengampunan bagi mereka yang melakukan hal itu kepada Anda. Ingatlah Yesus Kristus yang berdoa dari salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada yang bertobat sesudah Yesus Kristus mati di salib. Semoga ada yang bertobat sesudah kita mendoakan mereka. Kita berdoa semoga Tuhan membantu kita agar kita selalu berpikir positif akan orang lain. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.